Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam nama Yesus Kristus. Apa kabarnya? Sangat berharap Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam kondisi yang sehat dan tetap bersuka cita. Mari kita siapkan hati kita di dalam sapaan Gembala saat ini. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Apa kabarnya? Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, di hari yang cerah ini kita tetap semangat. Mari kita berefleksi bersama melalui firman Tuhan. Sudahkah Anda bertemu dengan anak-anak Anda? Cucu, ponakan, ada di mana ya mereka sekarang ini? Sedang apa ya mereka? Apakah mereka sedang tidur-tiduran, bermain, atau sedang belajar sekarang? Atau mereka sedang ada di sekitar kita? Mungkin kalau mereka belum bertemu dengan kita hari ini, setelah refleksi hari ini, kita bisa menyapa mereka dan melihat mereka. Kira-kira Bapak Ibu ketika melihat wajah mereka, apa yang Bapak Ibu lihat? Ketika kita melihat wajah anak-anak atau anak kita, cucu kita bisa senang dan bahagia. Lucunya ya wajah itu. Bersih, imut, cantik, ganteng. Sepertinya kita melihat dalam tanda kutip wajah malaikat di wajah mereka. Tapi bisa saja wajah itu menjadi wajah yang bikin kita kesel, menyebalkan. Hati-hati, karena semua itu bisa mempengaruhi bagaimana kita berlaku terhadap mereka. Bagaimana berlaku terhadap anak itu juga yang menjadi bagian yang disoroti oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena anak-anak menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan dan tata kelola akan karya keselamatan. Walaupun dari masa perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai sekarang banyak orang-orang dewasa menilai dan memperlakukan anak sebagai bagian yang belum punya nilai yang sangat bagus dan mulia. Banyak anak-anak di tengah-tengah kehidupan ini yang diperlakukan sebagai objek yang menerima apapun juga dari orang-orang dewasa. Dan ironisnya banyak kekerasan dan pelecehan yang anak-anak terima, mereka alami di rumah mereka, bahkan oleh orang yang mereka kenal, mereka sayang, dan mereka percayai.
menyedihkan sekali. Kasus kekerasan anak semakin hari bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Seringkali pola pikir bahwa mendidik anak dengan melakukan kekerasan adalah hal yang dianggap lumrah. Dari mencubit, membentak, menghardik, membuli, bahkan memukul anak. Kadangkala di dalam kehidupan masyarakat pun ketika orang tua atau orang dewasa memukul anak, dianggap bahwa anaknya yang salah karena anak itu nakal atau bandel. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Apakah demikian? Kekerasan dan pelecehan bisa saja terjadi juga di dalam gereja. Misalnya, waktu kita ibadah secara onsite atau biasa, bukankah anak-anak seringkali dianggap dalam tanda kutip mengganggu ketika peribadahan terjadi di ruang kebaktian umum? Atau ketika anak-anak lincah dan tidak bisa diam, mereka dianggap sebagai anak yang nakal. Bahkan, tanpa sadar, kita tidak pernah bukan meminta izin untuk mencubit, mencium, memeluk, padahal bisa saja anak tidak suka diperlakukan demikian. Jadi, anak seringkali diperlakukan sebagai manusia yang tidak punya hak bahkan atas tubuhnya sendiri dari kecil. Suatu hari ada retreat guru-guru sekolah minggu. Lalu ada guru sekolah minggu yang mengajak anak batitanya. Namun yang unik, anak batita ini duduk dengan baik, dengan mainannya, lalu hening, Yesus sendiri tidak mengganggu. Sampai suatu saat saya ingin mencubitnya. Siapa yang dilakukan anak itu? Dia pukul muka saya. Dia bilang, no. Lalu maminya ini bilang, maaf Ibu Pendeta, soalnya Ibu Pendeta belum minta izin. Lalu saya bilang sama anak itu, boleh nggak Tante Ima cubit pipinya? Lalu dia bilang singgung, dia bilang, no, I don't like it. Seringkali kita sebagai orang-orang dewasa suka lupa, bahkan tidak menyadari bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dirinya. Bahkan sedini mungkin sejak di rahim ibunya, dia punya hak untuk merasakan keselamatan, merasakan cinta kasih, merasakan kehangatan, bahkan merasakan betapa bangganya atas dirinya sendiri. Kita seringkali atas nama ego sebagai orang dewasa merampasnya dan tidak menghargainya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Matius 18 ayat yang 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa setiap anak-anak harus diperlakukan dengan baik. Karena mereka adalah masa depan kehidupan. Bahwa mereka adalah rancangan akan karya keselamatan baik hari ini dan yang akan depan. Mereka adalah juga menjadi naungan kita di masa-masa yang akan datang, bahkan di masa tua kita. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita siapkan hati kita naikkan doa sapaan. Saat ini kita mau mendoakan secara khusus kehidupan anak-anak kita atau anak-anak sekitar kita. Begitu juga dengan orang tua mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan dan kehadiran anak-anak dalam kehidupan keluarga kami dan juga di sekitar kami. Tuhan urapilah mereka dengan hikmat kasih Tuhan, lindungilah mereka dan berkatilah orang tua dan juga orang-orang dewasa di sekitar mereka untuk dapat berlaku dengan baik dengan hikmat kasih Tuhan, penuh cinta dan juga kehangatan sehingga mereka boleh terus merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolonglah kami. Kami juga mengingat mereka
yang sudah menjadi korban kekerasan bahkan pelecehan dalam kehidupan mereka. Entah dalam tindakan yang secara halus maupun bahkan kasar, Tuhan tolonglah mereka. Suatu yang sangat melukai dan menyedihkan dalam hidup mereka. Dan kiranya Tuhan membalut mereka dan baharulah kami untuk menjadi orang-orang dewasa yang boleh dengan kehangatan kita kasih memandang mereka sebagai rekan kami, sebagai anak-anak kami, bahkan anak-anak Tuhan, anak-anak hari keselamatan, baik hari ini dan yang akan datang dan selamanya. Tuhan, tolonglah kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya urapilah rumah kami dan gereja kami untuk menjadi rumah dan gereja yang ramah anak, tempat setiap anak-anak bisa bertemu dengan kasih Tuhan dan juga membalut segala kasih dan luka mereka. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa ya Tuhan, mengingat mereka yang sedang sakit, untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Livensian, Ibu Heni Cahya, Ibu Liana Setiausada, Ibu Lani Setiawan, Ibu Nani Pangestu, Bapak Sukanto Harto, Ibu Titi Mianti, Bapak Maharmono, Ibu Nani Maharmono, Ibu Maria Bambang, Bapak Willy Suryadi, Ibu Sumihar, dan juga orang tua, oma, opa yang sakit dan keluarga kami yang sakit. Tuhan urapi dengan pertolongan Tuhan dan kesembuhan dengan berbagai macam cara. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Kami juga berdoa dan mengingat begitu banyak orang yang sedang berupaya dan berusaha untuk bangkit dari segala keterpurukan, baik dalam kesehatan, baik dalam mental, dalam ekonomi, dalam masa depan, sekolah. Tuhan, tolonglah urapi dengan penyertaan dan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Setiap anak-anak, apapun kondisi mereka, sebagaimana keadaan mereka, adalah ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa berharga. Mereka jadi harapan masa ini dan juga masa yang akan datang. Mereka menjadi keselamatan untuk masa ini dan masa yang akan datang. Mereka Tuhan ciptakan untuk menjadi keceriaan yang hidup untuk masa ini dan masa yang akan datang. Jangan hancurkan mereka, jangan robek mereka, jangan sakiti mereka. Karena tangan mereka akan ada masa depan kita. Kalau kita pengen dicintai terus, mulailah dengan mencintai anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.